Zulaika. Eh, Assalamualaikum sebelumnya untuk sahabat-sahabati, selamat malam. Bisa dinyalakan dulu untuk videonya semuanya. Baik, sembari menunggu sahabat-sahabati semuanya menyalakan videonya, bisa saya buka dulu, nggih? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita bisa rasakan seperti saat ini. Baik, ketiga kalinya saya di sini sebagai pemandu acara atau pembawa acara. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, lalu kedua ada langsung masuk ke dalam sesi webinar, yaitu dengan tema setara budaya berperan. Baik, sebelumnya eh, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniyah wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih sahabati Ayu Puji. Oke, selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat dan teman-teman semuanya ya di sini. Di sini kita berada di Zoom meeting yang mana pada kesempatan kali ini akan diisi dengan materi yang luar biasa. Oke, sebelum kita mulai di materinya nih, diskusi kita malam hari ini, mungkin saya sapa dulu dari Rembang, mungkin ada yang dari Rembang, ada yang dari mana lagi nih? Dari Ponorogo pasti ada ya. Terus Nganjuk katanya juga ada ya. Pokoknya salam sehat, salam silaturahim untuk semuanya, semoga sehat selalu. Dan juga di sini ternyata sudah ada sahabati Siti Nurmaila juga selaku materi kita. Oke, untuk efisiennya waktu langsung saja kita bacakan kurikulum vitae dari pemateri. Baik, pemateri kita yakni Siti Nurmaila yang sudah bergabung bersama kita di sini, sahabat-sahabat.
lahir di Banyumas 26 Maret 1996. Nomor telepon bisa dicatat ya. 085 719 176 547. Saya ulangi sekali lagi ya. 085 719 176 547. Dan juga ada media sosialnya yang bisa di-follow juga ya. Ada Instagram dan juga TikTok dengan nama yang sama, yakni Mela El Maula. MELEL Maula. Nah, beliau juga pernah diamanahi sebagai Ketua Kopri Cabang Sukoharjo ya, sahabat ya, tahun 2018 sampai 2020, dan sekarang berproses di Kopri PB PMII Publik. Nah, selain itu, sahabati Siti Nurmaila ini juga founder Perempuan Membangun Desa atau puanmerdesa.id, bisa dicari ya, dan juga part of nisa.co.id, sekaligus pendamping IT desa di Pusko Media. Dan juga moto hidupnya, jadilah perempuan yang berperan, bukan baperan. Oke, seperti yang disampaikan oleh Mbak acara tadi, mengenai acara kita pada malam hari ini ya, dengan tema setara dan berdaya, berperan bersama. Nah, setara yang bagaimana ini? Terus berperan yang macam apa yang akan kita lakukan di era society 5.0 ini ya? Dan juga kita sebagai Gen Z atau juga masih ada yang milenial di sini, apa-apa saja yang dapat kita lakukan sebagai perempuan, tapi juga ada laki-laki ya di sini ya, sebagai manusia. Oke, yang berdaya semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pemateri yang luar biasa ini, kita diskusi bersama sahabati. Kalau panggilannya siapa? Maela. Kak. Oke, Kak Maela, silakan. Oke, siap. Terima kasih untuk moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabati. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan juga semangat selalu ya untuk berproses. Senang sekali pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersua bersama dengan sahabat-sahabati kader PMII dari rayon Farid Esak ya dari IAIN Ponorogo, dan juga tadi disebutkan ada yang dari Rembang, ada yang dari mana lagi tadi, Lamongan atau mana. Senang sekali bisa berjumpa ya meskipun hanya lewat virtual seperti itu. Dan saya sangat apresiasi sekali ini untuk pengurus rayon karena sudah menginisiasi adanya forum-forum ataupun wadah untuk kita saling berdiskusi bersama untuk menambah ilmu dan belajar bersama seperti itu. Oke, baiklah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa diberi kesempatan untuk saling bersua bersama, berkumpul bersama dalam acara webinar ya yang bertema tentang berdaya dan juga berperan bersama seperti itu. Nah, kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di sini bahagia sekali ya saya bisa diberi kesempatan pada malam hari ini di mana saya bisa berjumpa dengan kader-kader akar rumput ya, di mana rayon ini adalah kawah canda dari muka sahabat-sahabati sekalian, maka dari itu berproseslah secara maksimal gitu. Terus kemarin saya sempat dikomunikasi ya, ini oleh Mbak Mahda ya, sepertinya ikut hadir juga di sini, di mana kemarin Mbak Mahda sempat ikut SIG ya di Sukoharjo, kebetulan saya juga pematerinya, lalu kemarin saya dikontak untuk bisa belajar bareng, bisa diskusi bareng dengan teman-teman dari rayon, yang mana di sini kita akan
membahas tentang tema berperan bersama. Lalu di sini saya akan lebih menspesifikkan, yaitu pembahasan tentang berperan bersama menumpas KGBO, di mana ini menjadi tema dan isu yang penting karena kita hampir 24 jam ini kan berjibaku dengan yang namanya gawai ataupun gadget gitu ya, dan juga media sosial ataupun dunia digital. Nah, ini merupakan suatu kemajuan, akan tetapi ternyata ada efek yang ditimbulkan. Salah satunya yaitu penyimpangan ataupun penyelewengan dengan adanya beberapa kasus seperti kekerasan gender berbasis online. Lah, ini nanti kita akan bahas bersama ya. Oke, bisa dibantu slide-nya. Next. Tadi sudah diperkenalkan ya, sahabat-sahabati, moderator sudah diperkenalkan tadi ya CV saya. Mungkin sedikit tambahan pemberitahuan, apa namanya, saya memegang platform One Merdesa ataupun Perempuan Membangun Desa.id dan juga sebagai bagian dari nisa.co.id. Jadi silahkan bagi sahabat-sahabati yang sekiranya suka menulis ataupun suka berkarya gitu ya, menulis ide, gagasan, opini yang bertemakan tentang kesetaraan gender ataupun keadilan gender, silakan bisa ikut kontribusi kan tulisannya ataupun gagasannya kayak gitu. Nanti akan kami muat gitu dengan terlebih dahulu akan direview oleh editor. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas beberapa poin diskusi kita, yaitu yang pertama tentang ketimpangan gender, lalu perkembangan media sosial, advokasi berbasis keadilan gender, advokasi pada KGBO, serta payung hukum. Yang mana poin-poin ini saya kira bisa menjadi dasar untuk kemudian kita, khususnya para kader-kader sahabat-sahabat di PMII, yaitu kader-kader khususnya ya, untuk bisa mengambil peran dalam menumpas yang namanya KGBO ini. Oke, lanjut. Nah, seperti ketika saya menyampaikan beberapa materi, saya akan mengawali penampilan ataupun menayangkan video. Bisa minta dibantu untuk moderator ataupun panitia menampilkan video yang sudah saya kirimkan. Jadi kita coba untuk merefleksi ataupun mereview kembali ya sahabat-sahabati. Sini saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang apa sih itu kekerasan seksual dan lain-lainnya. Monggo bisa ditampilkan. Canggung nih. Makanya jelasin. Aku payah meramal hari ini. Ya. Mungkin volumenya bisa ditambahkan untuk panitia. Ini nggak ada suaranya, videonya. Tahukah kamu bahwa sekolah dan kampus adalah salah satu Silakan bisa disimak bersama ya. dari kekerasan seksual? Survei yang dirilis Koalisi Ruang Publik Aman tahun 2019 lalu menempatkan sekolah dan kampus di posisi ketiga ruang publik tempat terjadinya kekerasan seksual
setelah jalanan umum dan transportasi publik. Faktanya, jumlah kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan sudah makin mengkhawatirkan. Berdasarkan riset sama Baik Kampus di tahun 2019, tercatat ada 174 kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebutkan ada 123 anak yang menjadi korban kekerasan seksual di sekolah. Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman malah berisi ancaman keselamatan. Kekerasan seksual bisa menimpa siapapun dan dilakukan oleh siapapun, baik yang tidak dikenal maupun yang dikenal, seperti teman, guru atau dosen, senior, adik kelas, rekan kerja, atau atasan. Lalu, apa sih pengertian kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah tindakan fisik maupun non-fisik yang merendahkan, melecehkan, atau menyerang seksualitas, tubuh, atau fungsi reproduksi orang lain secara paksa atau tanpa persetujuan. Secara sederhana, ada satu kata yang jadi indikator kekerasan, yaitu paksaan. Apapun aktivitasnya, siapapun yang melakukannya, selama aktivitas itu mengandung paksaan, artinya itu adalah tindakan kekerasan. Berdasarkan jenisnya, kekerasan dibagi menjadi fisik, psikis atau emosional, ekonomi, dan penelantaran serta seksual. Dibanding jenis kekerasan yang lain, kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang paling besar dampaknya bagi korban, tapi paling sulit dibuktikan. Apakah itu sebabnya banyak korban kekerasan seksual enggan melapor? Iya, itu memang salah satu sebabnya. Tapi ada beberapa hal lain yang juga membuat korban takut melapor. Yuk kita lihat beberapa konsep kunci berikut ini untuk memahami kekerasan. Yang pertama, tonic immobility. Ini adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja, di mana seseorang individu tak dapat bergerak atau dalam banyak kasus bahkan tak dapat mengeluarkan suara. Dari hasil penelitian yang dilakukan tahun 2017 lalu pada 300 perempuan yang mengunjungi klinik penanganan korban perkosaan, ditemukan 48% dari mereka mengalami tonic immobility ekstrim saat mengalami perkosaan. Jadi, ini menjelaskan kenapa korban gak teriak, melawan, atau lari saat mengalami kekerasan seksual. Bukan karena suka sama suka. Jangan sampai kita masih salah kaprah dan nuduh korban ya. Soalnya, orang yang nggak paham situasi tonic immobility tadi biasanya akan langsung melakukan victim blaming atau menyalahkan korban atas kekerasan yang dialaminya. Entah disalahin karena diem aja atau bahkan sampai bawa-bawa urusan pakaian. Padahal faktanya korban kekerasan seksual termuda di Indonesia tuh bayi usia 2 minggu dan yang tertua adalah lansia usia 75 tahun loh. Emangnya pakaian seperti apa sih yang mereka pakai yang bisa dipandang mengundang terjadinya kekerasan seksual? Selain sering mengalami victim blaming atas tonic immobility yang dialami, korban kekerasan seksual juga sering kena tuduhan melakukan false accusation alias tuduhan palsu. Enggak kayak kekerasan fisik yang jelas ada buktinya dan bisa kelihatan, kekerasan seksual lebih susah terlihat. Makanya banyak orang yang lalu menuduh korban melakukan laporan palsu cuma supaya terkenal, memeras atau bahkan untuk panjat sosial, karena dianggap nggak cukup bukti. Bukan cuma itu, korban juga sering dilaporin balik oleh pelaku dengan tuduhan pencemaran nama baik. Parahnya lagi, korban kekerasan seksual yang melawan saat mengalami kekerasan seksual justru dilaporkan lagi oleh pelaku dengan menggunakan bukti fisik perlawanan korban, dan seringkali jadi lebih cepat diproses daripada kasus kekerasan seksual yang dia alami. Tapi gimana dengan kasus yang dibilang bahwa korbannya udah setuju dan gak ada paksaan, tapi masih dibilang sebagai kasus kekerasan seksual? Nah, untuk itu kita perlu bahas konsep terakhir, yakni relasi kuasa. Sederhananya gini, identitas tiap individu itu berlapis. Makin banyak identitas minoritas yang dimiliki seseorang, maka makin tertekan seseorang untuk menolak, sehingga ia terpaksa menyetujui.
Apa aja sih identitas minoritas itu? Jadi, makin banyak identitas bagian kanan tabel yang dimiliki korban, makin sulit bagi dia untuk menolak. Sehingga dia terpaksa bilang setuju. Wah, sulit banget ya ternyata situasi korban kekerasan seksual. Bukan cuma secara fisik, kekerasan seksual juga bisa terjadi di ranah online dan rentan dialami oleh kita-kita yang berusia di atas 18 tahun yang kebanyakan adalah pengguna aktif media sosial. Data wearesocial.com per November 2019 menyebutkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia, khususnya Instagram, adalah rentang usia 18-34 tahun. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan 2020, jumlah aduan kasus kekerasan berbasis gender online atau KBGO di tahun 2019 meningkat sebanyak 300% dari tahun sebelumnya. Nah, sekarang bayangin, berapa banyak kasus kekerasan online yang terjadi di masa pandemi saat hampir semua aktivitas kita pindah ke dunia maya? Ternyata sebegitu rentannya ya posisi kita sebagai anak muda. Terus, apa yang bisa kita lakukan ya? Jika kamu mengalami sendiri kasus kekerasan seksual, segera ceritakan kasus yang kamu alami ke orang dewasa yang bisa kamu percayai. Atau segera hubungi organisasi yang bisa mendampingi korban dengan menggunakan tagar gerak bersama di media sosial. Kalau kasusnya terjadi pada orang yang kamu kenal, coba dengarkan mereka tanpa menghakimi ataupun memaksakan saran yang menurut kita baik. Ingat, paksaan adalah indikator kekerasan. Pastikan kita tidak melakukan kekerasan. Kita mendukung dan membantu korban. Kita mencari dan menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual dengan tagar gerak bersama. Jadi, apakah sekolah atau kampusmu sudah aman dari kekerasan seksual? Ayo kenali bentuk-bentuk kekerasan seksual dan laporkan ke orang yang kamu percayai apabila kamu melihat, mendengar, atau mengalaminya. Menjaga agar sekolah atau kampus kita aman dari kekerasan seksual adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, terima kasih panitia sudah menampilkan untuk videonya ya. Mungkin bisa kembali ke slide lagi. Oke, sahabat-sahabati, itulah tadi video terkait dengan penjelasan tentang kekerasan gitu ya. Semoga ini bisa menjadi insight bersama bahwasanya kekerasan ini bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan kemudian baik laki-laki ataupun perempuan ini juga bisa mengalaminya kayak gitu. Maka dari itu mari jaga diri dan juga orang-orang terdekat kita, keluarga kita, teman-teman kita dari kekerasan seksual kayak gitu. Oke, next. Slide-nya bisa bisa diganti ke next slide. Oke, ini tadi sudah kita lihat ya videonya ya. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas kembali ya tentang kesenjangan gender yang mana mungkin sahabat-sahabati juga sudah familiar dan sering mendapatkan materi tentang kesenjangan gender ini. Nah, ketika kita flashback ya, menurut teorinya Mansur Faqih yang mengatakan bahwasanya gender ini kan merupakan ciri yang melekat pada diri laki-laki ataupun perempuan yang dibangun oleh masyarakat gitu. Nah, akan tetapi karena masyarakat kita ini masih dikatakan apa namanya ya,
memegang budaya patriarki sehingga masih banyak terjadi kesenjangan gender di masyarakat kita. Nah, di sini dari studi yang dilakukan oleh Mansur Faki itu ada 6 kesenjangan gender. Yang pertama yaitu subordinasi, yaitu memandang rendah salah satu gender sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk bisa bersaing bersama kayak gitu, bisa mendapatkan akses yang sama. Lalu yang kedua di sini yaitu marginalisasi, di mana ini adalah peminggiran ataupun pemiskinan dari sumber daya, yaitu mereka terbatas untuk mendapatkan kesempatan dalam hal pekerjaan, ekonomi, pendidikan, sehingga ini akan memiskinkan salah satu pihak, yaitu bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, lalu di sini ada beban ganda ataupun double burden. Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk ataupun manusia yang lebih rajin dan juga lebih kompeten dalam mengurus rumah, sehingga mereka perempuan yang kebetulan memiliki kesibukan pekerjaan masih dibebani juga untuk mengurus urusan domestik secara mandiri gitu, tidak dibentukkan. Karena itu tadi masyarakat kita masih berpikiran budaya patriarki. Lalu stereotip ataupun pelabelan, yang mana di sini baik laki-laki ataupun perempuan gitu dilabelkan, yang mana ini berakibat pada hal yang negatif gitu. Contoh kayak perempuan berdandan kemudian berpakaian yang bisa dikatakan mungkin cukup terbuka kayak gitu, sehingga digoda ataupun mendapatkan pelecehan dan lain-lain. Lah ini salah satu dari stereotip ini. Nah, yang berikutnya yaitu kekerasan. Kekerasan bisa berupa fisik ataupun seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ini merupakan salah satu dari faktor adanya kesenjangan gender, dan kekerasan ini bisa terjadi baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, perlu kita pahami ataupun garis bawahi ya, sahabat-sahabat, bahwasanya perbedaan gender itu tidaklah menjadi masalah, akan tetapi menjadi masalah ketika masih ada kesenjangan gender ini gitu. Perbedaan gender tidak menjadi masalah selagi tidak menimbulkan ketidakadilan kayak gitu. Oke, next. Next ke slide berikutnya. Terlalu jauh. Oh, ke atas lagi. Ke atas lagi sebelumnya ini. Nah, oke, karena kita pada malam hari ini akan lebih terfokus pada berperan bersama menumpas ke GBO ya. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang data-data, yaitu di sini ditampilkan sosiodemografi pengguna gadget pada tahun 2023 di Indonesia, yang mana di sini hampir sebagian besar penduduk Indonesia itu sudah memiliki gawai ataupun gadget, yaitu sekitar 60% gitu ya, dan hampir 78% warga Indonesia sudah mengakses internet kayak gitu. Dan bisa kita lihat bersama sahabat-sahabati, secara bulanan ini terkait dengan platform yang digunakan, ternyata YouTube menjadi urutan pertama penggunaan media sosial, terus disusul dengan Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi kita dan masyarakat Indonesia pada umumnya sudah sangat familiar sekali dengan yang namanya teknologi, khususnya media sosial, dan ini merupakan sebuah kemajuan. Akan tetapi ternyata dari kemajuan itu
menimbulkan sebuah penyimpangan, yaitu tentang kekerasan gender berbasis online. Oke, next. Nah, untuk data yang berikutnya di sini ditampilkan, bisa digeser. Nah, untuk yang data berikutnya di sini bisa ditampilkan ya, laporan dari Lembaga Bantuan Hukum APIK dari Jakarta. Ini laporan 2023 ya, bahwasanya kasus yang sudah dilaporkan itu untuk khusus yang KGBO itu pada 2023 ada sebanyak 62 kasus. Nah, ini untuk yang urutan terbanyak itu masih kekerasan seksual, ada sekitar 497. Dan ini apa namanya ya, merupakan hal yang miris ya. Ternyata di masyarakat kita masih banyak kasus-kasus kekerasan seksual, dan ini data yang orang melapor. Jadi bisa jadi orang-orang yang kemudian mengalami dan tidak berani melapor masih banyak kayak gitu. Nah, untuk kekerasan gender berbasis online ini kita bisa dilihat ya, yang sumbernya dari Kompas ini ternyata yang menempati urutan pertama yaitu tentang non-konsensual penyebaran gambar. Jadi penyebaran gambar ataupun video yang tidak sesuai dengan kesepakatan gitu. Jadi ada orang ataupun oknum tertentu yang mendistribusikan ataupun menyebarkan foto ataupun video intim ataupun video pribadinya kayak gitu. Lalu next. Bisa diganti. Nah, sesuai dengan request kemarin ya dari panitia dalam term of reference ataupun TOR-nya, di sini kita akan belajar bersama juga terkait dengan advokasi kayak gitu, khususnya advokasi untuk penanganan dari kekerasan gender berbasis online gitu. Nah, di sini terkait dengan advokasi kita bisa lihat bersama, advokasi ini adalah sebuah proses komunikasi strategis yang memerlukan perencanaan dan susunan strategis yang jelas dan kuat. Jadi proses advokasi ini menitik beratkan pada proses komunikasi ya, karena nanti kan itu kaitannya dengan pendamping menangani si korban ataupun penyintas itu, dan ini hal yang paling penting yaitu pada proses komunikasinya. Dan advokasi ini mendukung ataupun memperjuangkan isu yang kini gitu ataupun penyintas gitu. Nah, kurang ini. Advokasi ini yaitu cara untuk menganjurkan, menyokong, mendorong seseorang untuk dia bisa menentukan ataupun mengambil keputusan kayak gitu ya, membela beberapa kelompok ataupun seseorang kayak gitu. Jadi advokasi ini sebenarnya apa ya, sebuah langkah untuk kemudian korban tersebut bisa apa ya, bisa berdaya kayak gitu, dan juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka dari itu dalam advokasi ini segala apapun keputusannya harus berdasarkan pada korban kayak gitu. Seperti tadi ya yang di video, bahwasanya segala keputusan ini harus dikonfirmasi kepada si korban. Jangan ketika pendamping ataupun yang melakukan advokasi ini berpikiran lebih baik A, maka dilakukan A. Tidak boleh seperti itu, harus sesuai dengan kebutuhan si korban. Lalu next. Prinsip-prinsip advokasi. Nah ini. Prinsip-prinsip advokasi. Nah, kita perlu garis bawahi bersama ya, sahabat-sahabati. Dalam melakukan advokasi, di sini kita itu membantu orang yang mau dibantu gitu. Jadi harus dimulai dengan dia ataupun korban butuh bantuan.
dan mau keluar dari circle kekerasan kayak gitu. Jika itu kasusnya adalah kekerasan, maka harus ada konsensus ataupun persetujuan. Lah, beberapa prinsip dalam advokasi secara garis besar ya, di sini ada 4. Yang pertama, non-diskriminasi, kemudian anti kekerasan, lalu menghormati dan menghargai setiap keputusan, dan yang keempat yaitu fokus ataupun konsisten. Dimulai dari non-diskriminasi. Jadi sebagai prinsip dasar, kita harus memperjuangkan sebuah kesetaraan, sebuah keadilan, dan juga menepaskan adanya pembedaan ataupun diskriminasi kayak gitu. Lalu anti kekerasan kayak gitu ya. Jadi kita harus istilahnya apa ya? Tidak boleh ataupun harus anti kekerasan. Lalu yang berikutnya menghormati dan menghargai setiap keputusan dari si korban. Maka dari itu, yang namanya konsen ataupun persetujuan ini faktor yang sangat penting. Dan yang ketiga, fokus dan konsisten. Jadi perlu dipahami sahabat-sahabati, dalam proses advokasi ini itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup panjang kayak gitu ya. Karena ketika ini berlanjut ataupun berproses, nanti kan ada kaitannya dengan LBH, dengan pengada layanan ataupun dengan layanan konseling. Nah, ini biasanya waktunya tuh cukup lama. Maka dari itu, bagi para yang melakukan advokasi ini butuh yang namanya konsisten dan juga fokus kayak gitu. Lalu next. Nah, kerja-kerja pendampingan. Agar advokasi ini bisa dilakukan, maka diperlukan yang namanya pendamping. Nah, pendamping ini siapa? Yaitu seseorang ataupun kelompok yang telah memenuhi syarat sebagai pendamping klien, baik itu korban maupun keluarga, yang bekerja sesuai perannya dengan berdasarkan pada asas prinsip etika kerja pendampingan. Nah, jadi apakah semua orang bisa menjadi seorang pendamping? Nah, dari beberapa referensi yang saya baca, bahwasannya individu ataupun seseorang boleh dia melakukan pendampingan ketika sudah memenuhi beberapa syarat. Beberapa syaratnya, contohnya yang pertama, umurnya sudah minimal 20 tahun, kemudian sudah mengikuti pelatihan berbasis gender, keadilan berbasis gender, lalu memiliki rasa empati, dan juga tidak terbawa suasana kayak gitu. Maka dari itu menjadi pendamping ini harus memiliki mental yang kuat juga kayak gitu. Soalnya saya pernah diceritain gitu ya dari pelatihan dulu yang pernah saya ikuti, yaitu pelatihan paralegal dan juga advokasi. Itu saya diceritain. Jadi dari salah satu NGO yang ada di Solo gitu ya, kan sering mengadakan pendampingan kepada korban kekerasan seksual gitu. Nah, salah satu pendamping ini merasa sangat terpukul sekali gitulah. Ibaratnya beliau bercerita. Jadi beliau agamanya Katolik. Nah, di dalam agama Katolik ini kan memiliki ajaran bahwasanya ketika sudah menikah ya tidak boleh berpisah ataupun bercerai gitu. Nah, tapi kok ini ada kasus dia agamanya Katolik tapi kok malah sampai mengalami sebuah kekerasan seksual kayak gitu, dan juga suaminya tidak memperlakukan istrinya sebagaimana mestinya. Lah, di situ pendamping ini kayak merasa mungkin terbawa simpati gitu ya, sehingga dia ke belakang dulu menangis kayak gitu. Maka dari itu syarat menjadi seorang pendamping ini memang harus mungkin bisa dikatakan bisa manage emosi dengan baik kayak gitu, dan jangan terlalu bersimpati tapi lebih pada berempati kayak gitu. Nah, tujuan dari kerja-kerja pendampingan ini yaitu membantu klien untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya sehingga klien memiliki kemampuan untuk bisa menolong dirinya dan menentukan apa yang dibutuhkan kayak gitu. Maka di sini fungsi pendamping sejatinya ini lebih kepada
fasilitator kayak gitu. Nah, nanti akan dijelaskan ya. Jadi segala apapun itu diserahkan kembali kepada si penyintas ataupun korban kayak gitu. Ketika semisal dalam keputusan pengambilan apa namanya ya, penyelesaian masalah ini mau dilakukan jalur litigasi ataupun non litigasi seperti itu. Nah, semuanya ada kepada korban, sehingga penyelesaiannya pun juga ini diharapkan korban sendiri yang bisa memutuskan kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa prinsip kerja sebagai seorang pendamping. Yang pertama, kayak tadi ya, prinsip non-diskriminatif, setara, saling menghormati, menjaga privasi atau kerahasiaan, ini juga penting ya. Jadi menjadi seorang pendamping jangan sampai gampang membocorkan informasi ataupun menceritakan informasi yang sudah dia dapat kepada temannya ataupun kepada orang lain. Jadi kepada saudara, kepada bestie ataupun kepada yang lainnya jangan sampai diceritakan gitu, karena ini prinsip yang harus dipegang teguh, yaitu harus menjaga kerahasiaan, lalu memberikan rasa aman dan nyaman, menghargai pendapat individu termasuk latar belakang, pengalaman hidup, cara bertahan. Terus tidak menghakimi ataupun tidak menjudge gitu, menghormati pilihan dan keputusan korban, menggunakan bahasa sederhana dan ringan. Nah, ini berempati ya, memiliki rasa empati, lalu objektif, jangan terbawa emosi ataupun perasaan pribadi, serta tidak memanfaatkan hubungan dengan klien untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi mendampingi ini benar-benar apa namanya ya, kerja sosial untuk membantu seseorang menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Oke, next. Nah, di sini beberapa peran pendamping menurut Direktorat Bantuan Sosial ya. Berikut ada 6 peran pendamping. Yang pertama adalah pembela ataupun advokasi. Jadi di sini peran pendamping ini istilahnya apa ya? Membela terhadap segala tuduhan ataupun terhadap perspektif-perspektif orang lain kayak gitu, sehingga dalam pendampingan ini kan contohnya akan berkaitan dengan kayak lembaga hukum ya. Nah, nanti ini sebagai seorang pendamping di sini tugasnya adalah untuk membela dan juga menjamin dari keamanan dan kenyamanan klien. Ini suara saya jelas nggak ya? Internetnya kayak hilang. Lalu yang berikutnya adalah fasilitator. Jadi peran pendamping itu sebagai pemberi arahan, di mana pendamping ini membantu untuk korban tersebut bisa mendapatkan layanan, sebagai contoh layanan untuk pemulihan apa namanya ya, pemulihan psikologi, itu bisa berhubungan nanti dengan lembaga psikolog ataupun lembaga bantuan hukum. Jadi ini sebagai fasilitator, lalu sebagai pelindung, khususnya dengan apa ya, semisal korban masih berkomunikasi ataupun mendapat ancaman ataupun teror ataupun lainnya gitu dari pelaku ataupun temannya atau yang lainnya, maka di sini pendamping menjadi seorang pelindung, dan pendamping juga bisa menyarankan untuk korban ini memblokir orang-orang ataupun pelaku kayak gitu. Jadi biar apa ya, biar psikisnya tidak tambah terganggu, dan disarankan juga pendamping selalu memantau dari si korban tersebut, memastikan agar si korban bisa berada di tempat yang aman. Lalu pendamping berperan sebagai penggerak kayak gitu. Jadi memberikan
apa ya istilahnya, informasi opsi-opsi apa yang akan terjadi kayak gitu, sehingga korban ini bisa memutuskan apa yang mau dia ambil kayak gitu, lalu menjadi motivator kayak gitu. Nah, korban ini kan ketika apa namanya ya, mengalami kekerasan gitu kan butuh yang namanya support. Maka dari itu pendamping juga berfungsi sebagai motivator untuk menguatkan si korban untuk menumbuhkan kembali percaya dirinya juga dan juga bisa lebih berdaya. Lalu sebagai mediator. Nah, dari beberapa pengalaman kayak gitu ya, bahwasanya ketika ada pastinya ya, ketika penanganan kekerasan seksual ini kan nanti ada hubungannya dengan yang tadi saya sebutkan ya, lembaga hukum contohnya, dan mungkin pihak-pihak lain yang masih berkaitan. Maka dari itu, ketika ada pertemuan ataupun pembahasan kayak gitu, nanti si pendamping sebagai mediator. Jadi ketika pembahasan gitu bukan korban langsung yang apa namanya hadir gitu, biasanya pendamping yang hadir gitu. Oke, next. Oke, tadi sudah ya dijelaskan terkait dengan advokasi secara generalnya. Lalu di sini yaitu kita membahas tentang KGBO ataupun kekerasan gender berbasis online, di mana KGBO ini yaitu sebuah niatan, ancaman yang bermaksud untuk melecehkan seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang difasilitasi oleh teknologi ataupun terjadi di ranah digital kayak gitu. Lah, KBGO ini bukanlah kekerasan yang dilakukan secara fisik ya, sahabat-sahabati, melainkan tindakan secara verbal. Nah, ada beberapa macam-macam ataupun jenis KGBO. Nah, perlu ketahui bersama. Di sini kan saya menyertakan SafeNet gitu. Jadi SafeNet ini salah satu perkumpulan ataupun salah satu lembaga yang berfokus pada tentang hak-hak dalam data pribadi secara digital ataupun elektronik kayak gitu. Jadi kayak semisal teman-teman ataupun sahabat-sahabat ini mengalami KGBO, nanti bisa larinya ke SafeNet ini. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis dari KGBO. Yang pertama adalah cyber grooming. Yaitu cyber grooming itu apa? Yaitu memanipulasi seseorang agar seseorang tersebut tidak berdaya gitu. Lah, mungkin kalau saya boleh contohkan, jadi ini mungkin sahabat-sahabati pernah dengar ya di media sosial, khususnya di akun TikTok itu, bahwasanya di situ ada seseorang perempuan bercerita dia mendapatkan sebuah panggilan video call gitu ya, berkali-kali gitu sampai ke 4 kali, akhirnya diangkat kayak gitu, tapi layarnya itu tidak dihadapkan di wajahnya, tapi dihadapkan ke tembok. Nah, ternyata sangat mengejutkan sekali ketika video call tersebut dibuka ataupun diangkat, ternyata di situ ada seorang perempuan yang sedang telanjang kayak gitu kan. Nah, akhirnya itu si perempuan ini apa ya? Lah, akhirnya ternyata ya tadi telepon itu langsung mematikan video call-nya dan juga memblokir nomornya. Lah, ini bisa jadi salah satu kejahatan dalam bentuk VCS kayak gitu ya, yang mana ketika orang tersebut mengangkat, nanti kan otomatis mukanya akan kelihatan ya. Nah, ini nanti akan dijadikan sebuah ancaman kayak gitu kan, kalau nanti orang tersebut mengancam akan menyebarkan tangkap layar tersebut yang memperlihatkan muka dan juga orang yang sedang telanjang itu untuk disebarkan agar nama orang tersebut jelek ataupun. Nah, ini akan terjadi sebuah pemerasan gitu lah. Ini masuk dalam cyber grooming gitu. Lalu cyber stalking.
dari kata stalking ya, yaitu menguntit, yang mana seseorang dengan bantuan teknologi ini melakukan penguntitan sehingga menjadikan orang lain merasa terancam ataupun merasa tidak aman kayak gitu. Contoh, misalkan ini penggunaan cek dari Google Map gitu. Ada orang yang tidak suka dengan perempuan ataupun perempuan tidak suka dengan laki-laki sehingga dia menguntit mulai dari mengecek Google Map ataupun selalu meneror di berbagai media sosial, IG, Instagram, TikTok dan lain-lain. Nah, ini masuk dalam cyber stalking gitu. Lalu doxing, yaitu menyebarkan informasi untuk tujuan kejahatan kayak gitu, yang mana informasinya ini akan disebarkan dan juga bisa mengakibatkan pencemaran juga ataupun yang lainnya gitu ya, dengan bertujuan kejahatan. Lalu impersonate, yaitu memalsukan data diri dan menggunakan data orang lain untuk keperluan kejahatan. Nah, terus ada cyber flashing, yaitu apa? Mengirimkan gambar ataupun video aktivitas seks tanpa kesepakatan kayak gitu. Ini juga termasuk dalam KGBO ya. Lalu non consensus intimate image. Lah ini salah satu jenis KGBO yang paling banyak ya, seperti yang tadi ditampilkan di kata data yang dari Kompas, bahwasanya penyebaran foto ataupun video yang tidak sesuai dengan persetujuan ini menempati KGBO yang paling banyak gitu. Contoh kayak misalkan nih si A pacaran dengan si B, kemudian mereka putus, lalu si B merasa benci ataupun ya marahlah dengan si A mantannya, kemudian dia menyebarkan video ataupun foto yang mungkin ini bersifat privasi kayak gitulah. Nah, ini masuk dalam KGBO. Lalu online harassment, yaitu perkataan kasar, pesan-pesan hinaan, cacian dalam komen ataupun dalam chat yang kemudian untuk melecehkan, ini juga masuk dalam KGBO. Dan yang terakhir adalah cyber hacking, yaitu meretas gawai ataupun meretas akun-akun media sosial gitu ya, yang bertujuan untuk merugikan orang lain agar orang tersebut tercemar namanya dan lain-lain. Nah, ini masuk dalam cyber hacking ataupun agar orang tersebut bisa mendapatkan video ataupun foto-foto privasi atau pribadinya. Lalu next. Nah, apa sih dampak dari KGBO? Di sini saya memaparkan ada 4, meskipun hal yang lain juga banyak ya. Contoh yang pertama adalah kemunduran psikologi ataupun depresi atau mengalami kecemasan. Jadi bagi orang yang kemudian mengalami kekerasan khususnya dari KGBO ini akan merasa cemas gitu, akan merasa cemas, merasa depresi karena videonya ataupun foto yang mungkin itu bersifat privasi tersebar sehingga dia merasa kurang pede, merasa tertekan kayak gitu. Lalu self-censorship, korban yang takut untuk berpartisipasi dalam ranah online sehingga dia kayak menarik diri dari dunia online ataupun media sosial sehingga menonaktifkan berbagai media sosialnya seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Lalu keterasingan sosial dalam masyarakat. Karena itu tadi, karena dia sudah merasa malu, kemudian kayak merasa tidak berharga, akhirnya dia kayak merasa terasing dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Lalu kerugian ekonomi, menurunnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ternyata KGBO ini juga berimbas pada ini ya, faktor ekonomi juga gitu. Karena itu tadi
berpengaruh pada psikisnya, kemudian dia merasa tidak pede, merasa malu, merasa tidak berharga gitu. Akhirnya dia tidak bisa produktif sehingga menurunkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu next. Next lagi. Nah, ini. Kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan untuk pendampingan pada kasus KGBO? Yang pertama, pastikan klien dalam kondisi aman dan tidak panik. Dan dianjurkan jangan mendekati benda-benda tajam gitu. Karena seringkali kan ketika orang pikirannya kalut, ini kan berpikirnya pendek kayak gitu. Maka dari itu, pastikan korban ataupun penyintas atau klien ini berada pada kondisi yang aman kayak gitu. Jangan panik. Terus yang kedua, anjurkan klien untuk menyimpan barang bukti berupa chat, foto, video, link dan lain-lain. Nah, ini merupakan hal yang penting ya. Jadi segala apapun kayak percakapan, kemudian ancaman dan lain-lain, ini untuk didokumentasikan, difoto, di-scan atau yang lain-lain. Jadi jangan dihapus gitu. Nah, yang ketiga, lakukan pemetaan resiko dengan menggali informasi. Menanyakan apa hubungan korban dengan pelaku, kemudian adakah keluarga yang dihubungi oleh pelaku, lalu media sosial apa saja yang bisa pelaku akses, lalu apakah video ataupun foto sudah disebarkan di media sosial. Nah, ini perlu dipetakan begitu sih, agar nanti pendamping juga bisa memberikan opsi langkah ataupun arahan yang bisa diberikan kepada korban. Nah, yang keempat, bantu klien untuk melapor ke platform media sosial. Jadi di Facebook, Instagram, ataupun TikTok itu kan ada semacam kayak untuk melapor ya, bahwasanya itu video ataupun gambar tidak benar atau mengandung informasi tidak benar dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa dibantu agar apa? Agar penyebaran dari konten tersebut tidak meluas. Nah, yang kelima, anjurkan klien untuk tidak berkomunikasi dengan pelaku. Nah, ini jangan berkomunikasi, penting sekali. Soalnya kalau dibiarkan berkomunikasi, nanti takutnya si korban akan menuruti apa yang dimaui oleh pelaku kayak gitu. Ibaratnya kayak embel-embel biar ya sudah ini enggak saya sebarkan tapi kamu harus ini harus itu. Lah ini sebisa mungkin jangan berkomunikasi lagi dengan pelaku. Sarankan korban untuk memblok pelaku. Yang keenam yaitu rujuk klien ke pelayanan psikolog dan LBH jika klien memerlukan. Jadi sekali lagi, segala apapun keputusannya harus berdasarkan konsen ataupun persetujuan dari korban, begitu ya, sahabat-sahabat ini. Lalu next. Nah, sebelum next mungkin ini ya. Bagaimana kalau kita sendiri yang menjadi korban gitu? Langkah-langkahnya hampir sama kayak gitu ya. Kita harus mengumpulkan bukti, kemudian tidak usah menghubungi pelaku, dan juga kita segera mencari pengada layanan ataupun aduan kekerasan seksual atau yang lainnya. Nah, di sini kasus KGBO ini sebenarnya sudah ada payung hukumnya, sahabat-sahabat, yaitu pada Undang-Undang tentang TPKS ya, nomor 12 tahun 2022, yang mana ini berarti sudah hampir 2 tahun lebih ya undang-undang ini disahkan. Nah, ini masuk pada pasal 14, di mana ketika ada orang yang melakukan kekerasan gender berbasis online ini bisa mendapatkan penjara paling lama 4 tahun dan juga denda paling banyak 200 juta gitu. Jadi ini payungnya sudah ada. Kayak gitu, legalitas hukumnya sudah ada. Maka dari itu ketika kita mendapatkan ataupun menemui seseorang yang mendapatkan KGBO, kita
diperkuat dengan adanya undang-undang ini kayak gitu. Next. Nah, ini ada beberapa platform sahabat-sahabati ketika kita ataupun teman kita atau orang terdekat kita ataupun orang lain mendapatkan kekerasan seksual, untuk dia bisa mendapatkan pendampingan, kita bisa lapor ke beberapa platform berikut. Contohnya ada Awas KGBO. Nah, ini memang platform yang spesifik khusus tentang pengurusan kasus dari KGBO ya. Ini nanti bisa dicari sendiri. Lalu ada SafeNet. Nah, jadi SafeNet ini short S Asia for apa ya? Saya lupa. Network kayak gitu. Nah, terus ada juga LBH Apik. Nah, ini untuk yang dari Kopri sendiri ada yang namanya lapori.id. Jadi nanti sahabat-sahabati bisa mengunjungi platform tersebut. Lalu yang berikutnya di sini dari Komnas Perempuan juga sudah menyediakan sarana ataupun wadah yaitu ke email pengaduan @komnasperempuan.co.id. Jadi sebenarnya kayak fasilitas melapor ini sudah ada ya sahabat-sahabati ya. Jadi tidak usah bingung lagi dan bisa untuk disosialisasikan ke yang lainnya. Lalu next. Oke, ini sebelum yang terakhir ya. Saya mengutip kata-kata dari Gus Dur ya. Melihat perempuan tidak boleh hanya sebagai objek seksual saja, akan tetapi perempuan itu sama dengan laki-laki, sosok makhluk yang utuh, jangan hanya melihat dari satu aspek, apalagi cuma aspek seksualnya saja. Maka dari itu, mari sahabat-sahabati, sebisa kita menjadi apa ya, orang yang mampu melindungi diri, khususnya umumnya bisa melindungi orang terdekat kita, keluarga kita, dan teman-teman kita dari yang namanya gangguan dari kekerasan seksual. Mungkin itu saja dari saya serahkan kembali kepada moderator untuk kemudian kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sahabat di Mela. Sangat jelas ya sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang ada di Zoom meeting kali ini. Oke, ini pasti ini udah ada berapa pertanyaan nih. Apa mungkin ada yang sudah pernah mengalami hal-hal yang sudah disampaikan tapi merasa itu bukan kekerasan atau bagaimana gitu. Mas pasti masih banyak yang seperti itu ya. Atau pengalaman-pengalaman dari teman-temannya atau apa atau masih ada yang bingung ingin ditanyakan ke Kak Maila, ke sahabat Maila. Kita diskusikan bersama. Yuk. Kita buka 3 pertanyaan dulu. Ini mumpung online loh ya. Dari Jombang ada, dari mana tadi? Dari Rembang juga ada. Yuk silakan yuk. Kita diskusi bareng-bareng. Soalnya menarik sekali tadi pembahasannya. Mungkin di sini teman-teman ada yang sharing kayak gitu atau mungkin pernah mendampingi yang korban mengalami kekerasan seksual gitu ya, khususnya KGBO gitu. Karena benar tadi yang dikatakan moderator, seringkali kita nggak menyadari gitu ya, ternyata itu KGBO gitu. Jadi ya mungkin ini yang saya alami juga ya. Teman-teman bermain Facebook apa enggak sih? Nah, kalau bermain Facebook, mungkin ketika temannya banyak gitu ya, kadang ada orang iseng gitu, nggak tahu, nggak kita kenal gitu ya, tiba-tiba mengirimkan video ataupun gambar yang tidak senonoh gitu. Nah, ternyata itu juga sudah masuk dalam ranah kekerasan gender berbasis online gitu. Karena saya pribadi, karena saya pernah mengalami gitu ya, itu membawa apa namanya ya, perasaan tidak nyaman gitu, kayak terus kayak takut kayak gitu kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami seperti itu atau mungkin mendengar cerita-cerita seperti itu gitu.
Izin bertanya, sahabat. Oke, silakan sahabat di Mahda ya. Izin bertanya ini juga ada sharing juga dari teman saya sebelumnya. Ada yang pernah magang di Jakarta. Ini pertanyaan pertama nih, sahabat. Nah, itu ada, kalau dia itu menganggapnya sebagai kekerasan seksual. Jadi ada beberapa bercandaan yang pada saat itu dilontarkan oleh salah seorang temannya. Kalau bisa disebut mentornya waktu dia magang. Nah, ngomongnya itu seperti ini, ke kamar mandi yuk, kayak gitu. Mohon maaf nih sebelumnya. Nah, itu sempat dilaporkan kan dia ikut magang kampus Merdeka. Nah, kadang memang ada beberapa orang yang menganggap hal seperti itu kan sepele, seperti itu. Nah, jadi mungkin meminta tanggapan atau mungkin dari kita sebagai kader yang mungkin juga nggak mungkin yang telah menganggap hal itu sebagai kekerasan seksual itu seperti apa langkah-langkahnya. Terus yang kedua, kalau misal berbicara tentang beberapa hal yang dianggap kekerasan seksual itu dalam hukum kita juga kental dengan adanya bukti. Sedangkan kalau kekerasan seksual bisa jadi mungkin banyak beredar kabarnya di IG, misalkan mohon maaf ada begal payudara, seperti itu kan juga kita tidak mungkin bisa memfoto atau menyertakan bukti kalau kita ini terkena kekerasan seksual. Seperti itu. Nah, itu langkah pengadvokasiannya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir, ada pertanyaan, mungkin ini juga beberapa orang menganggapnya sepele, seperti bercandaan yang membawa hal-hal 18 ke atas, seperti itu. Nah, itu sebenarnya masuk di kekerasan seksual apa enggak sih? Seperti itu. Mungkin ada beberapa hal yang ada beberapa yang menganggapnya sensitif, ada beberapa yang menganggapnya hanya sebuah bercandaan. Nah, itu sebenarnya kekerasan seksual atau bukan? Seperti itu. Terima kasih. Oke, ada 3 pertanyaan tadi ya. Sahabat Mela bisa langsung ditanggapi atau ke pertanyaan berikutnya? Mungkin tanggapi dulu ya, sambil yang lain mungkin bisa memikirkan nanti apa yang mau ditanyakan atau mungkin nanti bisa sharing kayak gitu. Oke, ini dari sahabat Mahda ya, ada 3 pertanyaan yang akan coba saya jawab gitu. Yang pertama, dari temennya yang PKL kayak gitu ya, bahwasanya mentornya itu sering melontarkan istilahnya apa ya, nada kata-kata yang bernada seksual kayak gitu ya. Contohnya kayak tadi yuk ke kamar mandi dan lain-lain gitu. Nah, ini perlu kita tegaskan gitu. Nah, kita sebagai perempuan pun ketika di apa istilahnya ya dibercandai kayak gitu, kita jangan kemudian ikut apa namanya ya, ikut terbawa kemudian ikut malah kayak bercanda balik dan gitu. Tapi bagaimana kita mempertegas jangan kayak gitu dalam kategori seksual verbal. Teman-teman bisa di media sosial ya, yang sekarang masih ramai gitu. Kemarin ketika ada acara politik kayak gitu ya di Jogja, di mana di situ Najwa Shihab juga hadir. Mungkin teman-teman sudah melihat ya di media atau belum. Jadi di situ ada hiburan dari komika yang mana komika tersebut menceloteh kayak gitu loh. Ibaratnya kayak kurang lebih kayak gini, menceloteh kepada Najwa Shihab, ya Mbak Najwa bajunya kayak kacau, pengen tak tiduri kayak gitu kan, bahunya mana gitu kan. Nah ini kan apa ya, hal yang mungkin anggapan orang itu biasa dan dinormalisasi, tapi sesungguhnya ini kayak merendahkan gitulah. Akhirnya bagaimana komika tersebut melakukan klarifikasi, meminta maaf kepada Mbak Najwa gitu ya, ibaratnya meminta maaf atas perkataannya ketika memberikan hiburan komika yang sudah berkata seksi seperti itu gitu kan. Akhirnya Mbak Najwa juga ya sudah saya maafkan, akan tetapi ini jadi pembelajaran ya, kamu harus berubah, jangan menormalisasi hal-hal yang seperti itu kayak gitu lah. Itu ya mungkin yang bisa kita lakukan ya sahabat-sahabati. Jadi kita harus mempertegas gitu, segala bentuk candaan seksisme ini kita harus tegas dan juga harus mau apa namanya ya, istilahnya mau ngomong kayak gitu. Maksudnya
kejam kayak gitu. Nah, mungkin saya juga sering banget mengalami kayak gini lah di tempat kerja saya gitu kan. Yang laki-laki juga ada. Obrolannya juga sering kali hal-hal kayak gitulah tentang tentang apa hal-hal intim gitu. Tapi saya ya ketika di situ saya diem aja gitu, nggak ikut nimbrung, nggak ikut apa kayak gitu. Malah terus seringkali saya timbali, jangan begitu loh, itu masuk dalam kategori kekerasan seksual loh, dilaporkan nanti kamu, ibaratnya kayak gitulah, sepelenya seperti itu gitu. Jadi kita harus bersikap tegas ya sahabat-sahabat ketika menemui hal-hal seperti itu. Lalu ini tentang dalam advokasi, hukum kita kan kenal dengan bukti gitu ya. Contoh kayak kita mengalami misalkan kayak kejahatan penjahat kelamin yang memamerkan kelaminnya, kemudian contoh kayak tadi begal payudara gitu. Itu pengadvokasiannya seperti apa? Jadi perlu dipahami sahabat-sahabati, dalam undang-undang TPKS ini kesaksian korban itu sudah cukup menjadi bukti. Sehingga apa namanya ya? Ketika tidak ada bukti apa namanya bukti fisik gitu ya, foto ataupun video, kesaksian dari korban ini juga sudah cukup menjadi sebuah bukti gitu. Karena nanti untuk lebih memvalidasinya kan akan ketika ini apa ya bergulir ke hukum litigasi gitu ya. Nanti kan ada bagian psikolog juga. Nah, itu psikolog yang kemudian akan menentukan bahwasanya oh ini bukti benar kayak gitu. Jadi perlu diketahui bersama ya sahabat-sahabati, buktinya tidak harus bukti yang terlihat fisik, akan tetapi cukup dari keterangan korban sudah menjadi bukti kayak gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya akan berikan ini ya pembedahan terkait dengan undang-undang TPKS. Nanti saya akan kirimkan ke Mahda ya, nanti di-share ke teman-teman kayak gitu. Nah, terus ini bercandaannya membawa apa ya? Obrolan 18 ke atas gitu. Nah, mungkin jawabannya kurang lebih kayak yang tadi yang pertama ya. Kita harus bersifat tegas kayak gitu, mengatakan tidak dengan bercandaan yang bertemakan tentang seksisme dan lain-lain kayak gitu. Mungkin itu jawabannya. Ada yang mau mengkonfirmasi ataupun yang lainnya, monggo. Atau mungkin ada yang mau bertanya. Silahkan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Ada feedback dari sahabat Mahda atau yang lainnya ingin menanggapi, silahkan. Kita santai aja di sini ya. Mohon izin masuk. Oh ya, silakan. Silahkan. Ini mau bertanya. Kebetulan saya pernah mengalami ya untuk yang tadi masih sama. Kebetulan saya pernah mengalami hal tersebut ya. Jadi sama kayak laki-laki gitu. Nah kan saya akhirnya kan kayak maksud dari obrolan ini tuh apa kan juga 18 plus gitu. Dan katanya itu ini sebagai edukasi buat kita tuh katanya. Nah seperti itu, tapi edukasinya itu dalam bentuk bercandaan seperti itu. Nah, kalau kayak gitu bagaimana? Terima kasih. Oke, saya jawab langsung ya. Dari sahabat Adelia ya. Nah, itu. Jadi seringkali mereka berdalih kan untuk edukasi ataupun pengetahuan dan lain-lain. Nah, kita perlu menunjukkan rasa ketidaknyamanan gitu terhadap orang yang bercanda seperti itu. Selain menunjukkan ketegasan, kita juga perlu mengutarakan bahwasanya saya nggak nyaman loh ketika kamu bilang seperti itu kayak gitu. Nah ini akan menjadi apa ya efek untuk orang yang membercandai kita, dia juga akan berpikir gitu bahwasanya oh iya tidak nyaman berarti jangan seperti itu lagi ketika berkomunikasi dengan saya, ibaratnya kayak gitu. Mungkin simpelnya kayak gitu sih. Nah kaitannya dengan oh ya tadi saya mau menambahkan sedikit ya yang pertanyaannya Mahda terkait dengan semisal ada seseorang yang mengalami contohnya ya mengalami begal payudara ataupun mengalami tindak pelecehan dari penjahat kelamin gitu ya, kita kembali lagi terhadap
orang ataupun korban yang mengalami hal tersebut. Bahwasanya tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya, kita bisa menolong ketika orang tersebut meminta tolong gitu. Dan juga segala keputusan juga diserahkan kepada seseorang ataupun korban yang mengalaminya kayak gitu. Jadi memang agak sulit sih ya. Saya akui sendiri menangani kasus kekerasan seksual ini cukup sulit gitu, apalagi pas undang-undang TPKS ini belum disahkan. Mungkin ketika kita flashback beberapa tahun ke belakang ya, teman-teman sahabat-sahabati pernah dengar nggak yang kasusnya Siti Baik Nuril itu? Itu kan seorang guru yang mendapatkan kekerasan atau pelecehan seksual ya, karena pas waktu itu kronologinya itu ditelepon oleh kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolahnya itu berceritalah tentang kegiatan seksual atau apalah. Ini kan menjadikan tidak nyaman si Bu Siti Baik Nuril ini, sehingga dia merekam percakapan tersebut. Akhirnya suatu hari dia cerita kepada temannya, guru juga, yaitu laki-laki. Lalu entah itu sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan Siti Baik Nuril itu, ternyata rekaman tersebut ini tersebarkan. Tapi yang itu bukan Siti menyebarkan adalah temannya itu, kalau nggak salah namanya Pak Herman apa ya. Nah, akhirnya kan tersebar. Akhirnya kan ini kan menjadi sebuah kasus besar ya, yang mana si korban, si Siti Baik Nuril ini dilaporkan balik oleh kepala sekolah karena apa? Dia dianggap mencemarkan nama baik, yaitu tanpa persetujuan kepala sekolah tersebut menyebarkan rekaman obrolan tentang seksual. Akhirnya saat itu ya, dari kronologinya si Siti Baik Nuril ini kan akhirnya dinyatakan bersalah gitu. Akan tetapi setelah proses berlangsung, karena ini berarti kasusnya masuk dalam litigasi gitu ya, masuk dalam hukum sampai ke tingkat MA gitu. Nah akhirnya kan rame, di mana Siti Baik Nuril ini dipenjara selama 6 bulan dan disuruh membayar denda sebanyak 500 juta kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa di cross check. Nah ini kan menjadi sebuah kemirisan gitu, ibaratnya dia jadi korban kok malah terus ditambah dengan dilaporkan sebagai tersangka gitu. Maka dari itu ketika perempuan ataupun seorang ya yang mendapatkan kekerasan seksual seperti itu kan, mereka akhirnya takut untuk melaporkan gitu, karena itu tadi takut dilaporkan balik gitu. Nah singkat cerita akhirnya kan si Baik Nuril ini mendapatkan amnesti dari presiden, akhirnya bisa bebas kayak gitu, bisa bebas dari jeratan hukumnya. Nah dari situlah yang kemudian mendorong juga yang namanya payung hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kayak gitu. Jadi Undang-Undang TPKS ini merupakan sebuah angin segar ya sejatinya untuk kita bersama, di mana ketika kita mengalami kekerasan seksual sebenarnya sudah ada payung hukum legal yang secara resmi diputuskan ataupun ditetapkan gitu. Cuma memang yang disayangkan selama berjalannya 2 tahun undang-undang ini ternyata masih banyak orang yang tidak tahu gitu kan, itu tadi proses sosialisasinya yang kurang kayak gitu, sahabat-sahabat. Mungkin itu tambahannya dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Saya serahkan ke moderator. Izin bertanya, sahabat. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila dari Komisariat Perlindungan Kembang. Gini, untuk terkait tadi kan Bu Maila, sahabat Maila kan bilang kalau korban itu butuh orang-orang yang dipercaya. Tapi nggak semua korban atau perempuan ini dekat sama temennya, atau ada yang introvert atau yang nggak punya teman kayak gitu. Mungkin korban ini tuh nggak berani cerita, terus nggak punya orang yang dipercaya, terus misal kayak seperti Kopri kan kita juga mewadahi itu
ketika ada permasalahan-permasalahan pelecehan seksual atau gimana pun itu, misal ada curhat antar kopri atau gimana untuk menanggulangi hal itu. Kemudian bagaimana caranya meyakinkan para korban atau meyakinkan khususnya kader kopri, misal terdapat pelecehan atau misal gimana itu masalah keperempuanan itu, ia bisa percaya ke kopri, ke kader kopri sendiri, terus jadi kader kopri itu juga bisa ikut menyelesaikan hal tersebut. Itu banyak sekali sih, kayak korban-korban ya, bercandaan tadi yang dibilang sama sahabat-sahabat tadi terkait itu, cuman kita yang ingatnya bercandaan, terus kadang korban itu juga nggak menyadari kalau hal itu adalah pelecehan seksual, sehingga ketika dia terjadi pelecehan seksual itu dia nggak punya orang kepercayaan, nggak bisa. Nah, sebenarnya kan dari komisaris sendiri kan ada program kayak misalnya curhat kopri, biar ketika ada pelecehan itu bisa sharing lah, terus kopri ini juga bisa menanggulangi itu. Bagaimana caranya biar kader-kader ini percaya sama kopri dan biar curhat leluasa seperti itu terjadi. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini dari sahabat dari Rembang ya. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus terus menyuarakan ataupun memberikan edukasi tentang itu ya, konsep-konsep dasar kesetaraan gender dan juga mengedukasi tentang kekerasan seksual dan macam-macamnya kayak gitu. Agar apa? Agar kita serta kader-kader itu paham gitu bahwasanya apa yang kemudian dia alami ketika memang itu mendapat pelecehan ataupun kekerasan seksual ya, agar dia memahami bahwasanya itu termasuk dalam golongan pelecehan ataupun kekerasan seksual kayak gitu. Nah, saya kira dengan kopri di mana dari jenjang kaderisasi dan juga pendidikannya tentang mempelajari kesetaraan gender, keadilan gender dan lain-lainnya, ini menjadi sudah basic syarat untuk memenuhi menjadi sebagai pendamping kayak gitu. Meskipun memang ada syarat-syarat yang lainnya gitu, karena dalam pendampingan ini seperti yang tadi saya sebutkan ya, ada syarat-syarat lainnya, minimal berumur 20 tahun, kemudian sudah mengikuti pelatihan kesetaraan gender kayak gitu dan lain-lain. Nah, saya kira kopri ini ya sudah cukup mewakili dan sudah recommended untuk menjadi seorang pendamping gitu. Lah, pertanyaannya bagaimana agar kader-kader kopri itu mau didampingi? Nah, ini mungkin bisa diawali semisal kita mendengar ataupun kemudian tahu ada kader kita yang mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, kita bisa menawarkan diri gitu ya. Pertama-tama menawarkan diri, memperkenalkan diri, terus menyampaikan tujuan untuk ibaratnya membantu gitu kan, membantu, mendampingi dan juga keluar dari permasalahan tersebut. Nah, persetujuan ini penting. Kira-kira mau apa enggak? Ketika korban tidak mau, ya kita jangan memaksa gitu. Karena faktor pertama dalam kita mendampingi ataupun menolong yaitu ketika orang tersebut mau ditolong, kalau nggak mau ya sudah, kita nggak boleh kayak gitu. Mungkin kita berpikirnya, aduh dia harus ditolong ini gitu kan, ibaratnya sudah mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan, nanti tambah berbahaya lagi, kita harus menolong ini. Tapi ketika orang tersebut nggak mau, ya kita nggak bisa bertindak apapun gitu. Seperti itu jawabannya gitu. Cuma ya langkah ikhtiar yang bisa kita lakukan ya, karena mereka adalah sahabat kita, dia adalah sahabat kita, itu tadi kita coba untuk memastikanlah dia berada pada kondisi
ataupun tempat yang aman seperti itu. Jadi meskipun tidak mau didampingi secara langsung, ya mungkin bisa dipantau secara jauh kayak gitu. Ibaratnya kayak dicari informasinya kayak gitu. Mungkin jawabannya seperti itu. Mungkin ada feedback. Gini, kayak contohnya kan kayak misalnya pacaran tapi kan banyak tuh di kampus. Suaranya kurang jelas. Oke, selesai tadi. Ya. Nah, contoh besarnya ya seperti di kampus-kampus ini banyak pacaran yang tadi kayak pacar yang kasar atau yang kayak gitu. Terus yang perempuan itu nggak berani cerita, takut sama jadi. Nah ini pacarnya ini tuh sama-sama PNI dan beda circle. Nah, bagaimana apakah kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada sahabat ini ataukah tidak? Saya juga udah menawarkan maksudnya kayak mancing-mancing terkait kalau ada apa yang hubungan yang tadi kayak gimana, cuman memberi solusi dan beliaunya juga hampir cerita, cuman belum sampai kayak tuntas gitu loh tadi. Apakah itu kita harus menindaklanjuti dengan pendekatan yang lebih atau mungkin di sini kita perlu menunjukkan empati kita ya, bahwasanya gampangannya kayak gini loh. Kamu pacaran sama dia, kok mau diperlakukan seperti ini gitu, ibaratnya kayak aku loh kasihan ambek awakmu, ibaratnya kayak gitu, nggak pengen loh kamu tambah tersakiti atau lainnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa sambil diberikan pemahaman juga ya, boleh suka ataupun cinta dengan seseorang, tapi ya jangan cinta buta kayak gitulah, harus tetap pakai rasionalnya kayak gitu, ibaratnya ya apa sih ya, mungkin umur saya seperti kalian dulu mungkin kayak gitu ya, ibaratnya masih bergejolak, ibaratnya kayak dunia milik berdua kayak gitu, sehingga si pacar mau minta apa aja kita turuti gitu lah. Makanya ini yang perlu kita sadari bersama ya sahabat-sahabat ya, kita jangan cinta buta lah, ibaratnya kita harus tetap rasional, diri kita itu berharga, jangan mau disakiti oleh seseorang yang belum tentu jadi suami kita, ibaratnya kayak gitu loh. Nah, ini perlu dipahami gitu ya. Lagi-lagi terkait dengan edukasi tentang kesetaraan gender ini perlu disuarakan kayak gitu sahabat. tapi gini sahabat, kalau dari sisi teori kita bisa bilang begitu, tapi dari pengalaman sendiri ya, kayak pacaran toksik ini nggak semudah yang kayak toksik nih harus dilepas kayak gitu, nggak bisa. Kalau dari pengalaman juga emang ketika pengalaman kayak udah terjerumus di pacar yang toksik ini, itu biasanya susah lepas ya tadi, dan kayak nggak bisa lepas kayak gitu loh kalau belum benar-benar udah capek banget. Ya, berdoa saja semoga mendapatkan hidayah dari Allah gitu. Maka harus hidup biasa sih. Soalnya susah kalau udah bucin gitu ya, kita mau berbicara beribu-ribu kata gitu, susah juga gitu. Ya paling itu saja sih pesan saya, tetap suarakan, sosialisasikan, edukasikan tentang pengetahuan kesetaraan gender sih. Paling itu. Berarti lebih ke pendekatan perorangan ya, Iya, kayak gitu juga bisa gitu. Cuma ya berarti kamu sebagai pendamping harus bersabar, paling ya itu sih. Harus bersabar. Terima kasih jawabannya. Yeah. Oke. Baik, terima kasih sahabat-sahabati. Kalau membahas tentang isu-isu perempuan, gender ketimpangan dan lain-lain itu pasti waktunya lama sekali. Ada saja pembahasannya ya, dan memang perlu untuk dibahas. Oke, sudah ada 3 penanya ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung menghubungi sahabat Mela ya, yang tadi sudah saya sampaikan media sosialnya dan lain-lain. Oke, sudah kita diskusi
dimulai dari awal, dikuak dari permasalahannya, kita flashback dari videonya tadi, permasalahan-permasalahan kesenjangan gender, dan juga data-data yang sudah disampaikan, dan lanjut ke advokasi dan juga kekerasan berbasis gender online dan lain-lain. Mungkin sudah jelas ya, sahabat-sahabat di sini. Oke, terima Sepertinya kasih yang udah. disampaikan oleh sahabat Timela. Sudah dijawab sahabat ini, tapi nggak dinyalakan kayaknya speakernya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Tapi sebelum itu, dari panitia ini mohon untuk sahabat Mela untuk menyampaikan closing statement-nya. Seperti itu. Silahkan. Oke, terima kasih ya. Saya apresiasi sekali ya ini untuk Rayon Patrick Eksak ya, dan juga sahabat-sahabat yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya sangat apresiasi sudah menyempatkan waktunya untuk sharing, untuk belajar bersama kayak gitu ya. Nah, untuk closing statement-nya ini kata-kata yang selalu saya berikan dimanapun pelatihan gitu ya, bahwasanya menjadi perempuan itu harus memiliki kecerdasan. Karena apa? Dunia terlalu kejam jika hanya bermodal jadi menjadi perempuan harus cantik, harus jangan hanya modal cantik aja. Dunia itu kejam ketika kita hanya cantik saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sesederhana apapun pertemuan kita, perjumpaan kita semoga bisa bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sahabat Mela. Ingin rasanya untuk terus berdiskusi, tapi waktu ini sudah menunjukkan pukul 9, dan juga dengan closing statement yang disampaikan oleh sahabat Mela tadi, menutup pula perjumpaan kita di diskusi Farid Esak, setara berdaya, berperan bersama. Sama sadar, sama belajar, sama berjuang. Salam pergerakan. Oke, saya kembalikan ke MC, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabati Meila dan juga sahabati Romana yang telah mengisi malam hari ini dengan materi yang begitu luar biasa dan juga tentunya sangat menambah keilmuan kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup acaranya pada malam hari ini, untuk panitia bisa menyerahkan sedikit kenang-kenangan dari Farid Esak, yaitu berupa piagam penghargaan untuk sahabati Maila dan sahabati Romana. Baik, monggo untuk panitia yang bertugas. Nah, baik, yang pertama ini ada sertifikat untuk materi kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kembali juga pada sahabat ini. Baik, untuk sertifikat selanjutnya bisa
ini juga adalah sertifikat kepada moderator kita pada malam hari ini luar biasa. Untuk sahabat di Romana, terima kasih atas waktunya. Dan, Sahabat sahabat-sahabat Partai Insan. ya, Sehat selalu. amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat di Romana. Nah, untuk sahabat-sahabat karena mungkin waktunya sudah cukup pembahasan kita mulai dari awal materi, mungkin penyerahan sertifikat dan lain sebagainya. Alhamdulillah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat ilmu yang sahabat-sahabati raih atau yang didapat pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi dari sahabat Rayon Faritesa. Nah, mungkin cukup sekian dari kami pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara atau saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas partisipasinya kepada moderator dan juga pemateri, dan juga selamat malam dan selamat beristirahat untuk sahabat-sahabati. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bubar, guys. Saya aku wifi nang ngene Pak Deku coy. Mulai sekarang. Moga-moga. Semangat ya sahabat-sahabat. Jaga kesehatannya. Siap. Semangat. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.